Sebelumnya dia nggak minta dibungkus. Nah, giliran tinggal dimakan, tiba-tiba mbaknya itu minta kalau nasi gorengnya itu dibungkus aja. Dan ketika udah dibungkus, kebetulan waktu itu transaksinya sama Tono. Begitu bayar, mbaknya ini sambil bilang, "Warung ini aneh." Seketika itu Tono ini ya bingung gitu kan. Kamu yang aneh, orang tadi nggak minta dibungkus, giliran udah jadi malah minta dibungkus. Dengan rasa penasaran, waktu itu Tono terus ngeliatin ke mbaknya itu. Dan yang jadi aneh, beberapa meter dari warung, bungkusan nasi goreng itu tiba-tiba dibuang ke pinggir jalan. Melihat kejadian itu, Tono ini semakin bingung. Ih, tuh orang aneh banget ya. "Lastri, kamu tuh kenapa? Ya udah dimuntahin semua, muntahin aja semua." Kemudian Andin. Malam itu mereka berdua muntah, akan tetapi Lastri ini yang paling banyak muntahnya. Selain nasi goreng, begitu dicermati muntahannya, ternyata yang keluar itu nggak cuma nasi goreng aja. Jadi Lastri ini ngeluarin beberapa pasir yang nggak tahu kenapa pasir itu warnanya agak aneh dan baunya itu busuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Cerita ini dibagikan oleh salah satu subscriber yang bernama Tono. Dia menceritakan tentang pesugihan pemilik warung nasi goreng, di mana saat itu Tono pernah bekerja di tempat itu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Seperti biasa, semua nama dan tempat kejadian yang ada di dalam cerita ini udah kita samarkan. Hal ini demi menjaga privasi dari semua pihak yang terkait yang ada di dalam cerita ini. Perlu diketahui sebelumnya, Tono ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Sebut aja nama daerahnya ini Solo. Selain tinggal dengan orang tuanya, Tono juga punya dua orang adik perempuan. Sebut aja namanya Lastri sama Andin. Waktu itu Lastri ini udah kelas 2 SMP, sedangkan Andin masih kelas 5 SD. Di pertengahan tahun 2017, setelah lulus SMA, karena faktor perekonomian yang dimiliki keluarganya, sehingga Tono waktu itu nggak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya bisa nggak bisa, setelah lulus dari SMA itu, Tono ini harus bekerja untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Nah, kejadian itu berawal di saat Tono ini diajak oleh salah satu tetangganya. Sebut aja namanya Pak Sopyan. Pak Sopyan ini adalah pemilik warung nasi goreng yang lokasi warungnya itu berada di daerah pasar. Jadi waktu itu sekitar jam 10 pagi, di saat Tono ini baru ngurusin burung di halaman rumahnya, tiba-tiba Tono ini disamperin sama Pak Sopyan. "Loh Ton, kok masih di rumah? Katanya mau ikut Agus ke Jakarta."
Kata siapa, Pak? Bapakmu kemarin yang bilang. Oh, tadinya sih gitu, Pak. Tapi kayaknya kalau kerja bangunan berat deh, Pak. Aku nggak mau. Oh, kayak gitu. Ya, I see. Widih, gaya. Bahasa Inggris barang nih, Pak Sopyan. Itu anak-anak kalau di rumah sering bilang kayak gitu. I see. Apaan? Malah aku sendiri yang ketularan. Ton, kalau kamu bantu-bantu di warungku gimana? Bantu-bantu apaan, Pak? Gak bisa aku ini masak nasi goreng. Kamu yang bikin minum aja, Ton. Biar yang masak aku sama istriku aja. Gimana? Ya coba nanti tak bilang bapak sama ibu dulu, Pak. Singkat cerita, setelah mendapat persetujuan dari orang tuanya, 1 bulan setelah Tono ini bekerja di tempatnya Pak Sopyan, dia ini mendapat perlakuan istimewa dari istrinya Pak Sopyan. Sebut aja namanya Bu Sopyan. Jadi hampir sering tanpa diketahui suaminya, Bu Sopyan ini selalu ngasih uang ke Tono. Kadang dikasih 20.000, kadang juga 50.000. Walaupun Tono ini udah digaji setiap 2 minggu sekali. Seiring berjalannya waktu, di saat Tono ini udah bekerja selama 2 bulan, kurang lebih jam 11 malam, tiba-tiba Tono ini ditelepon sama Bu Sopyan. Halo, Ton, baru ngapain? Ini, Bu, baru sampai rumah, habis main dari rumahnya temen. Ada apa ya, Bu? Oh, nggak apa-apa. Kamu udah punya pacar belum sih? Kalau pacaran sih udah pernah, Bu. Waktu sekolah dulu. Tapi sekarang udah putus. Wah, berarti udah pernah gituan ya? Gituan gimana maksudnya? Enggak lah, nggak pernah. Cuma pacaran biasa aja kok. Emang gimana ya, Bu? Gini, Ton. Kamu sekarang bisa datang ke rumahku nggak? Ntar aku kasih uang deh. Jadi percakapan lewat telepon malam itu, Bu Sopyan ini cerita kalau dia udah jarang disentuh sama suaminya. Nah, karena malam itu Pak Sopyan nggak ada di rumah, kebetulan juga kedua anaknya juga udah pada tidur. Sehingga Tono ini diminta untuk datang ke rumahnya Bu Sopyan. Dengan alasan Tono ini mau diajarin bercinta sama Bu Sopyan. Gimana coba? Udah dikasih uang, dikasih kenikmatan. Jelas Tono waktu itu nggak bisa nolak. Akhirnya malam itu menjadi awal hubungan antara Tono dengan Bu Sopyan. Sekedar informasi, jadi Bu Sopyan ini usianya kurang lebih 40 tahun. Dia punya 2 orang anak yang waktu itu masih duduk di bangku SMP. Nah, warung nasi goreng milik Pak Sopyan ini buka mulai jam 5 sore dan tutupnya itu jam 12 malam. Yang jadi unik, setiap malam Kliwon, entah itu malam Senin Kliwon, malam Selasa Kliwon, yang jelas setiap malam Kliwon warung nasi goreng itu harus tutup. Nah, selain nggak jualan, di malam-malam itu Pak Sopyan ini selalu pergi. Yang katanya itu pergi keluar kota dan pulangnya itu pagi hari. Hari-hari pun berlalu hingga ada satu kejadian, waktu itu sekitar jam 9 malam, karena stok es batu yang ada di warungnya ini udah habis. Di saat Tono baru perjalanan ke rumahnya Pak Sopyan untuk ngambil es batu gitu ya. Di tengah perjalanan itu, Tono ngerasa kalau di belakangnya kayak ada yang bonceng. Selain laju motor agak berat, dari kaca spion kiri itu terlihat sepasang kaki yang cara duduknya itu kayak perempuan. Tapi begitu ditengok ke belakang, di belakang itu nggak ada siapa-siapa. Setelah itu ketika Tono balik lagi ke warung dengan udah bawa es batu gitu ya. Sebelum sampai di warung, di tengah perjalanan Tono ini dikagetkan sama sosok perempuan. Yang dia itu tiba-tiba nyebrang tepat di depan motornya Tono. Karena panik gitu kan, akhirnya Tono ini jatuh. Sehingga es batu yang dibawa itu berserakan di pinggir jalan. Untungnya Tono waktu itu cuma lecet ringan di bagian kaki. Setelah itu Tono ngambilin es batu itu, begitu pandangannya ngelihat ke seberang jalan. Di situ ada sosok perempuan pakai baju warna putih, rambutnya panjang. Dan ketika ngelihat ke arah Tono, sosok itu tersenyum. Tapi beberapa detik setelah itu, tiba-tiba sosok itu udah nggak ada. Wah, jangan-jangan kuntilanak ini. Akhirnya Tono waktu itu buru-buru, dia ngambil motornya dan langsung jalan ke warung. Sesampainya di warung, Tono ini ditanya sama Pak Sopyan. Loh, Ton, bukannya es batu di rumah masih banyak ya? Yang dibawa kok cuma dikit?
Tadi aku udah bawa banyak pak, tapi di tengah jalan tadi aku jatuh pak. Setelah itu Tono ini menceritakan tentang kejadian yang barusan dia alami. Tapi tanggapan Pak Sopyan waktu itu biasa aja. Bahkan ngelihat jalannya Tono yang waktu itu pincang, dia nggak tanya apa-apa. Akhirnya Tono dengan dibantu sama Bu Sopyan, mereka mencuci es batu itu karena emang sangat kotor. Dan kurang lebih beberapa menit setelah itu, waktu itu ada 2 orang pelanggan, suami istri. Mereka habis makan nasi goreng di sana. Selesai bayar, di saat udah naik motor, ketika mau nyebrang gitu ya, tiba-tiba ada truk yang lajunya itu sangat kenceng. Sehingga 2 orang itu ketabrak. Nah, melihat adanya kecelakaan di depan warung, Tono dan beberapa orang yang ada di sana otomatis langsung bantuin korban kecelakaan itu. Dan di saat itu juga Tono ini ngelihat di samping perempuan yang tergeletak di tengah jalan itu, tiba-tiba muncul sosok yang gak lain itu adalah kuntilanak. Sosok itu muncul sepersekian detik gitu aja, dan begitu 2 korban udah diamankan ke pinggir jalan, ternyata insiden itu membuat korban yang perempuan ini meninggal dunia. Sedangkan yang laki-laki itu cuma lecet-lecet ringan. Beberapa hari setelah itu di warungnya Pak Sopyan ini ada seorang pembeli yang orangnya itu agak aneh. Dia perempuan, usianya sekitar 25 tahun. Gak tahu kenapa di saat nasi goreng itu udah dihidangkan, sebelumnya dia nggak minta dibungkus. Nah, giliran tinggal dimakan, tiba-tiba mbaknya itu minta kalau nasi gorengnya itu dibungkus aja. Dan ketika udah dibungkus, kebetulan waktu itu transaksinya sama Tono. Begitu bayar, mbaknya ini sambil bilang, "Warung ini aneh." Seketika itu Tono ini ya bingung gitu kan. Kamu yang aneh, orang tadi nggak minta dibungkus, giliran udah jadi malah minta dibungkus. Dengan rasa penasaran, waktu itu Tono terus ngeliatin ke mbaknya itu. Dan yang jadi aneh, beberapa meter dari warung, bungkusan nasi goreng itu tiba-tiba dibuang ke pinggir jalan. Melihat kejadian itu, Tono ini semakin bingung. Ih, tuh orang aneh banget ya. Singkat cerita, kurang lebih 5 bulan setelah itu, sering sekali Tono ini melihat keanehan-keanehan di saat dia berada di warung. Selain sering adanya kecelakaan di daerah pasar, Tono juga sering menemui pelanggan-pelanggan aneh yang katanya dia ngelihat ada kuntilanak di warung. Tapi selain adanya orang-orang aneh itu, banyak juga yang bilang kalau nasi goreng milik Pak Sopyan itu nasi goreng paling enak. Hari-hari pun berlalu sampai suatu ketika hubungan Tono sama Bu Sopyan ini semakin gak terkontrol. Mereka sering melakukan di hotel-hotel terdekat. Sampai-sampai di waktu malam kliwon, jam 8 malam Tono ini udah berada di rumahnya Bu Sopyan. Sehingga membuat hubungan mereka itu dicurigai sama kedua anaknya. Hingga akhirnya hubungan itu tercium oleh Pak Sopyan. Walaupun Pak Sopyan sendiri belum pernah gitu ya melihat langsung perselingkuhan itu. Seiring berjalannya waktu, ada satu kejadian, nggak tahu kenapa, di saat mau tutup warung, sekitar jam 10 malam, Pak Sopyan ini tiba-tiba bikin 2 porsi nasi goreng. Setelah itu, nasi gorengnya ini dibungkus jadi 1, dan dikasihkan ke Tono untuk dibawa pulang. "Ton, ini dibawa pulang ya, buat adik-adikmu di rumah." "Aduh, nggak usah lah pak, dah nggak apa-apa, mumpung ada sisa nasi kok." "Oh, ya udah, makasih ya pak." Sesampainya di rumah, kebetulan Lastri sama Andin ini belum pada tidur. Melihat abangnya yang pulang bawa bungkusan, Lastri ini tanya, "Itu bungkusan apa mas?" "Nasi goreng." "Ih, mau." Giliran makan aja nomor 1. Lagian belum pada tidur ngapain sih? "Nonton TV lah, besok kan hari Minggu." "Terus kalau hari Minggu tidurnya malam gitu?" "Ya iya dong, kan libur." "Dah, ini dimakan, ambil piring dulu sana." "Ih, adik kupret ini juga, malam-malam gini ikutan nonton TV. Nggak boleh tidur sama Mbak Lastri kok." "Lah kenapa?" "Disuruh nemenin nonton TV itu." "Emang bapak sama ibu kemana sih dek?" "Udah tidur." "Oh ya udah, nanti habis makan kalian pada tidur ya." Tono ini emang sosok pemuda yang sangat menyayangi adik-adiknya. Kalau udah ngumpul di rumah ya pada guyonan kayak gitu.
Beberapa menit setelah itu, di saat kedua adiknya ini selesai makan, tiba-tiba Lastri sama Andin ini muntah-muntah. Loh, kalian ini pada kenapa kok muntah-muntah? Waktu itu Lastri cuma kayak gitu. Nah, karena malam itu suaranya sangat riuh, sehingga orang tuanya ini terbangun. Nah, disamperin sama orang tuanya. Bapaknya bilang, "Loh, ini pada kenapa? Mas Tono kok udah pulang?" "Iya, tadi itu Pak, jam 10 udah kelar kok, udah tutup." "Oh, lah terus ini adik-adikmu pada ngapain?" "Nggak tahu, ini tadi habis makan nasi goreng Pak. Tahu-tahu udah pada muntah kayak gini." "Wah, jangan-jangan keracunan nanti." "Wah, ya nggak tahu Pak." Nah, akhirnya mereka semua panik. "Lastri, kamu itu kenapa? Ya udah dimuntahin semua, muntahin aja semua." Kemudian Andin, malam itu mereka berdua muntah, akan tetapi Lastri ini yang paling banyak muntahnya. Selain nasi goreng, begitu dicermati muntahannya, ternyata yang keluar itu nggak cuma nasi goreng aja. Jadi Lastri ini ngeluarin beberapa pasir yang nggak tahu kenapa pasir itu warnanya agak aneh dan baunya itu busuk banget. Nah, beberapa menit setelah itu, Lastri sama Andin ini badannya lemas banget. Waktu itu ibunya ini sibuk, badannya dikerokin, dikasih minyak kayu putih. Kurang lebih jam 2 dini hari, nggak tahu kenapa, Tono waktu itu karena memang nggak bisa tidur gitu ya, ngelihat adiknya yang seperti itu. Tono ini sempat mendengar ada suara cekikikan, yang suaranya itu mirip seperti sosok kuntilanak. Kayak gitu. Dan itu terdengar dari arah belakang rumah. Nah, suara itu juga didengar sama bapaknya Tono. Bapaknya ini juga tanya, "Loh, Mas Tono, kamu denger nggak?" "Iya, aku denger Pak." "Itu suara apa ya?" "Wah, kok kayak kuntilanak ya?" "Yaudah, kita lihat yuk." Setelah itu Tono sama bapaknya ini pergi ke belakang rumah. Sesampainya di sana, jadi di belakang rumahnya Tono ini ada pohon kelapa. Di samping pohon itu, dia ngeliat ada sosok perempuan, pakaiannya putih, rambutnya hitam, seperti sosok yang pernah dilihat Tono sebelumnya. Nah, ngeliat sosok itu, ketika dibilangin ke bapaknya, "Pak, itu ada apa Pak?" "Mana sih? Itu di samping pohon kelapa." "Mana sih Ton?" "Nggak ada kok, Bapak nggak lihat." Ternyata yang lihat itu cuma Tono. Nah, dengan seperti itu Tono ini ketakutan, sedangkan bapaknya ini biasa aja karena emang yang lihat cuma Tono. "Ayo Ton, coba kita lihat di mana sih?" "Itu Pak, di samping pohon." Nah, begitu jalan beberapa langkah, sosok itu udah nggak ada. "Oh, udah hilang kok Pak, tapi aku kok nggak ngelihat ya." "Ya udahlah, kita masuk rumah aja lagi Ton." Nah, ketika sampai rumah, begitu melihat kedua adiknya, waktu itu Andin yang paling kecil, karena memang makan nasi gorengnya itu dikit, lebih banyak kan Lastri. Waktu itu Andin udah agak lumayan, udah enakan lah badannya. Tapi adiknya Tono yang bernama Lastri itu masih kayak lemes gitu badannya, dan beberapa menit setelah itu, tiba-tiba badannya itu kayak kerasukan. Lagi-lagi Tono ini dengar ada suara cekikikan. Tapi suara yang tadinya di belakang rumah, waktu itu suaranya udah pindah seperti berada di depan rumah. Nah, suara cekikikan yang kedua itu didengar sama Tono, bapaknya dan juga ibunya. Ibunya ini bingung. "Loh, itu kok kayak ada suara kuntilanak ya?" "Iya tuh Bu, nggak tahu, kok kayak ada di depan rumah ya?" "Iya, coba Mas Tono sana dilihat sama Bapak." Nah, begitu Tono sama bapaknya ini kembali memastikan, itu kok ada suara cekikikan, itu kuntilanak apa bukan sih? Begitu pintu rumahnya ini dibuka, ngelihat ke halaman rumah, Tono sama bapaknya ini sama-sama ngelihat. Jadi di tengah-tengah halaman rumahnya itu muncul sosok yang gak lain itu adalah kuntilanak. Sosok itu cuma muncul beberapa detik aja dan perginya itu kayak terbang sambil mulutnya itu senyum. Nah, karena seumur hidup baru ngelihat sekali itu, akhirnya bapaknya Tono ini kaget. "Astagfirullahaladzim, Masya Allah, itu apa Ton? Kamu ngelihat nggak?" "Iya, aku ngelihat." "Nah itu Pak, tadi yang aku lihat di belakang rumah yang ada di samping pohon kelapa itu." Astagfirullahaladzim, Masya Allah, bapaknya ini bingung.
Ini pertanda apa ya mas? Tono juga nggak tahu pak. Apa jangan-jangan nasi goreng yang dimakan adikmu itu apa sih pak? Ya itulah pokoknya kayak orang yang nyari tumbal. Masa sih Pak Sopyan itu punya pesugihan? Malam itu juga Tono ini sambil mengingat-ingat sesuatu keanehan-keanehan yang ada di warung. Entah itu ada orang yang lihat kuntilanak di warung, terus orang yang beli nggak jadi, bungkusan nasi goreng dibuang ke pinggir jalan. Selain itu banyak sekali kecelakaan-kecelakaan di area pasar. Entah itu ada yang meninggal dunia, ada juga yang cuma lecet-lecet biasa. Setelah itu Tono ini cerita ke bapaknya, Pak, apa jangan-jangan Pak Sopyan ini punya pesugihan ya? Bisa jadi Ton. Nah itu buktinya adikmu masak makan pasir, nggak mungkin kan? Yaudah ayo kita ke dalam. Nah begitu sampai di ruang tengah, nggak tahu kenapa Lastri ini seakan-akan nggak tahan. Dia pegang perutnya sambil terus muntah, dan muntahnya itu sudah nggak ada apa-apa lagi. Jadi cuma bunyinya kayak gitu. Sambil sesekali keluar pasir. Dek Lastri sebenarnya kamu itu makan apa? Aku nggak makan apa-apa mas. Aku cuma makan nasi goreng. Tapi kok ada pasirnya kayak gitu? Masa kamu makan pasir? Kayak gitu terus. Nah karena saking paniknya Tono ini disuruh sama bapaknya untuk manggil beberapa tetangga. Dan beberapa menit setelah itu ketika udah ada beberapa tetangga yang ngelihat kondisi Lastri, waktu itu Andin udah sembuh. Dia udah nggak kenapa-napa, nggak muntah, badannya juga udah enakan. Nah di saat beberapa orang yang ada di sana ngelihat Lastri seperti itu, salah satu bapak-bapak itu ada yang bilang, oh ini kayaknya kok Lastri dapat serangan ya. Oh maksudnya gimana pak? Tanya Tono. Ya kayak serangan orang yang nyari tumbal gitu deh. Ah masa sih pak? Jangan ngawur lah. Iya bener, dulu aku pernah punya temen yang posisinya seperti ini mas. Akhirnya bapaknya Tono ini tanya ke tetangganya itu, masa sih pak? Kapan itu kejadiannya? Oh itu udah lama kok, udah berapa puluh tahun gitu, waktu aku masih muda. Ya kondisinya seperti ini, muntah-muntah kayak gitu, sama ada pasirnya. Lah emang di Lastri ini tadi habis makan apa mas? Itu tadi dibawain Pak Sopyan nasi goreng. Terus mereka berdua makan, tapi Andin ini udah sembuh. Tadi juga sama pak, muntah-muntah. Tapi beda karena memang makannya itu lebih banyak Lastri, sehingga yang seperti itu Lastri aja. Andin ini udah sembuh. Nah giliran mereka itu baru ngobrol, tiba-tiba Lastri ini kejang-kejang. Dan beberapa menit setelah itu Lastri ini meninggal dunia. Nah karena kasih sayang seorang abang ke adik-adiknya, selain Tono ngerasa bersalah yang bawa nasi goreng itu gitu ya, Tono ini langsung nangis. Aduh Dek Lastri, kenapa kok seperti ini? Maafin abangmu ya, maafin abangmu ya. Nah melihat Tono yang ngerasa bersalah dan terus nangis, akhirnya beberapa tetangganya itu menenangkan gitu ya. Udahlah Mas Tono, udah, ini udah takdirnya. Kamu juga nggak salah kok. Besok lagi hati-hati kalau dibawain nasi goreng, jangan langsung dimakan. Tono masih seperti itu. Nah singkat cerita, kurang lebih beberapa hari setelah itu, setelah kepergian Lastri, Tono ini udah nggak lagi kerja di tempatnya Pak Sopyan. Dia ngerasa kalau Pak Sopyan ini punya pesugihan. Secara banyak sekali kejadian aneh sampai-sampai merenggut nyawa orang. Selain itu Tono juga udah mengakhiri hubungannya sama Bu Sopyan. Walaupun sebenarnya Bu Sopyan ini nggak tahu apa-apa. Emang gimana sih Mas Tono? Ada apa? Tono ini seakan-akan menghindar. Dia ketakutan, jangan sampai cuma gara-gara itu aku harus ngorbanin keluargaku. Secara sebelumnya Pak Sopyan ini sebenarnya udah mengetahui dari anak-anaknya sendiri kalau istrinya itu ada main serong sama Tono. Nah dengan seperti itu Tono ini berusaha untuk lepas hubungan sama Bu Sopyan. Akhirnya begitu udah dijelasin semua, Bu Sopyan ini ya udahlah kalau emang kayak gitu maumu. Yang jelas aku nggak tahu apa-apa tentang pesugihan ini. Singkat cerita beberapa bulan setelah itu terdengar kabar banyak sekali kecelakaan yang lokasinya itu tepat berada di depan warung milik Pak Sopyan. Hingga akhirnya banyak sekali orang yang curiga kalau warung nasi goreng milik Pak Sopyan itu ada pesugihannya. Sehingga warung milik Pak Sopyan yang tadinya laris
Setelah itu udah nggak ada lagi pembeli. Oke, itulah cerita kiriman dari Tono. Semoga cerita ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih udah nyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.